Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Pembelajaran yang kelima. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur, mandi, menggosok gigi, berpakaian rapi, makan pagi, dan bersiap untuk belajar? Pada pembelajaran yang kelima ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta kita akan belajar SBDP, memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu dan pelajari bersama. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional, yaitu program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun, sehingga ekonomi bangsa Indonesia bisa berjalan. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangkukusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang selanjutnya adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahunan 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan
Dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera, terutama Sumatera Timur, seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Lalu pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting dari produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun atau kebun-kebun bibit dan dilaksanakannya transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi, organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Berdasarkan teks tersebut yang ada di atas, coba tentukan 6 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Jadi, kamu tuliskan 6 informasi penting dari teks tersebut. Silahkan ditulis di bukumu dan kirim ke kantong tugas yang sudah disediakan oleh gurumu. Sebelumnya, kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai tari indang. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola tari indang yang telah kamu pelajari. Pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 2 kamu sudah berlatih menarinya ya. Nah, sekarang silahkan kirim tari indang yang telah kamu pelajari gerakannya dan praktekkanlah. Setelah kamu praktekkan, silahkan kirim ke kantong tugas yang sudah disediakan gurumu. Nah, apa yang akan dinilai oleh gurumu? Yang pertama adalah siswa dapat melakukan seluruh pola lantai tari indang dengan baik. Yang kedua, siswa dapat melakukan seluruh gerakan tari indang dengan baik berupa gerakannya ya yang ini. Yang selanjutnya adalah seluruh gerakan dan pola tari indang sesuai dengan irama musik. Jadi sesuaikan dengan irama tari indang yang sudah dicontohkan dalam video pada pembelajaran yang kedua. Hari ini merupakan hari terakhir kita belajar tema 2. Kita akan mengevaluasi pembelajaran pada tema 2. Silahkan evaluasilah dengan menuliskan di buku tulismu. Apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Yang keempat, tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kelima, jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang keenam, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Coba kamu tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan oleh gurumu. Selamat mengerjakan ya anak-anak, dan baca kembali materi-materi sebelumnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah belajar hari ini dengan baik dan kalian sudah belajar di tema 2. Hari ini adalah tema 2 yang terakhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.